Halo teman-teman, bertemu lagi bersama saya Agus Maulana. Kali ini saya ingin sedikit mengutak-atik atau melakukan simulasi koalisi parpol-parpol yang ada di parlemen yang memungkinkan pada 2024 nanti akan bergabung atau berkoalisi. Seperti apa kira-kira kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, koalisi-koalisi mana saja yang akan muncul pada kontestasi Pilpres 2024 nanti. Seperti kita ketahui ada 9 parpol yang ada di parlemen hasil dari pemilu 2019 lalu. Yang pertama ada PDIP, lalu Golkar, ada Gerindra, ada Nasdem, ada PKB, ada Demokrat, kemudian PKS, PAN, dan P3. Nah, dari ke-9 parpol itu, kira-kira menurut perhitungan saya akan ada 4 kemungkinan ya koalisi yang akan terjadi pada 2024 nanti. Yang pertama adalah seluruh parpol atau setidaknya 7 parpol bergabung menjadi sebuah koalisi yang mengusung calon tunggal yang terjadi. Misalnya PDIP gabungan PDIP, Gerindra, Nasdem, PKB, PAN, P3 ya, lalu Gerindra, 7 partai ini berkoalisi. Sisanya hanya tinggal PKS dan Demokrat. Tentu PKS Demokrat tidak cukup sampai 20% sehingga tidak bisa mencalonkan pasangan capres dan cawapres yang akhirnya karena menurut aturan setiap partai politik harus mengusung, harus terlibat dalam urusan koalisi capres dan cawapres, dan mau tidak mau mereka bergabung sehingga yang terjadi calon tunggal. Siapa saja calon tunggal itu kira-kira yang diusungkan, bisa jadi mereka bersepakat Prabowo Jokowi atau Anies Jokowi atau Anies Prabowo atau Prabowo Anies atau Anies Ganjar, Anies Puan, dan seterusnya yang ada di kubu 7 partai itu. Itu opsi yang pertama. Meskipun ini peluangnya kecil, tetapi kita harus masukkan menjadi satu opsi ya. Meskipun mungkin di bawah opsinya, kemungkinan persentasenya hanya 20% atau 10% atau hanya tinggal 1%, tetapi saya masukkan kemungkinan hanya calon tunggal pada 2024 nanti. Yang keduanya ada 2 kubu koalisi. Nasdem bergeser bergabung dengan PKS dan Demokrat. Lalu yang lainnya bergabung. Ada PDIP, Gerindra, Golkar, PAN, P3, PKB gitu ya. Itu Golkar gitu bergabung gitu. Berarti ada 6 parpol di kubu 1 dan itu gemuk gitu. Dan ada Nasdem, Demokrat, dan PKS di satu kubu yang lain yang 28%. Bisa jadi kalau ini yang terjadi, nanti pasangan dari kubu Nasdem dan kawan-kawan itu Anies Khofifah, atau juga Anies Yeni Wahid, atau juga Anies Agus Yudhoyono. Ya, itu kubu yang pertama. Nah, di kubu PDIP, Golkar, dan lain-lain ini bisa saja ada Ganjar Puan, Prabowo Puan, Prabowo Ganjar, Ganjar Prabowo, atau Ganjar Erlangga. Ya, itu mereka bisa tinggal berhitung saja siapa yang kira-kira cocok dipasangkan seperti itu untuk melawan Anies dan calon wakil-wakil yang tadi saya sebut itu. Itu opsi yang kedua. Opsi yang ketiga, kemungkinan ada 3 koalisi. Artinya akan ada 3 pasangan capres dan cawapres. Di kubu pertama tetap ada Nasdem, Demokrat, dan PKS mengusung Anies ya. Wakilnya nanti bisa antara Yeni Wahid, Khofifah, atau juga mungkin Agus Yudhoyono, atau bisa Erick Thohir gitu. Di kubu yang kedua KIB, berarti Golkar, PAN, P3. Itu kalau Ganjar ya, PDIP mengusung Puan, berarti Ganjar Erlangga, atau Ganjar Erick Thohir, atau Ganjar dengan yang lain-lainnya. Yang ketiganya PKB, Gerindra, dan PDIP bergabung. Ya, seperti itu. Bisa saja Puan Prabowo atau Prabowo Puan, seperti itu. Itu kemungkinan yang ketiga, ada 3 koalisi gitu ya.
Yang terakhir, kemungkinan keempat berarti ada 4 koalisi. Nasdem, Demokrat, PKS satu kubu, lalu ada KIB kubu yang kedua, Gerindra, PKB kubu yang ketiga, PDIP sendirian. Karena banyak PDIP yang punya memenuhi syarat ya, presidensial threshold karena lebih dari 20%. PDIP bisa ngotot ngusung mungkin menggabungkan all PDIP ya, di situ ada Puan Ganjar atau Ganjar Puan, nanti Gerindra PKB ada Prabowo Muhaimin misalnya, KIB misalnya Airlangga menarik Ridwan Kamil, yang kubu keempatnya Anies dengan yang tadi itu ya, bisa Khofifah, bisa Yeni Wahid, bisa juga Agus Yudhoyono atau Erick Thohir. Jadi menurut saya akan ada 4 kemungkinan atau 4 opsi itu ya, yang akan terjadi pada Pilpres 2024 nanti, sehingga ya, kemungkinan pertama ada calon tunggal saja, ya seluruh atau setidaknya 7 partai bergabung, misalkan 2 partai PKS dan Demokrat, yang keduanya ada 2 kubu, Nasdem CS dengan PDIP CS, yang ketiganya ada Nasdem CS, KIB dan PDIP CS, yang keempatnya PDIP sendirian, Gerindra PKB, KIB dan Nasdem CS. Saya kira itu kemungkinannya kita lihat aja perkembangannya seperti apa, karena politik itu sangat cair, sangat dinamis ya, kemungkinan itu pasti akan terjadi. Terima kasih.